Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sepatu yang sebenarnya udah sempat saya bahas. Cuman ini seri yang berbeda aja, yaitu Mizuno Wave Rebellion Pro 3 Oni Hayai Series. Terima kasih banyak buat Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun, karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Dalam video ini saya nggak akan ngebahas detail tentang fitur sepatu ini, karena udah pernah saya bahas di first run impression-nya, yaitu Mizuno Wave Rebellion Pro 3 gitu ya. Dan ini sama, versi sepatunya adalah line up dari Mizuno, yaitu Racing Shoes Mizuno Wave Rebellion Pro 3. Yang berbeda adalah seri colorway-nya, warnanya. Sejujurnya saya bukan tipe orang yang melihat sepatu itu dari warna atau looks-nya, karena saya nggak terlalu peduli dengan hal tersebut. Yang saya pedulikan biasanya adalah yang menunjang performa lari kita, yang real aja gimana rasanya dipakai untuk lari, mau itu warnanya hitam polos, putih polos, atau seheboh apapun warnanya, itu saya sih nggak terlalu banyak ambil pusing gitu ya. Cuman seri Oni Hayai ini berbeda. Dari pertama kali saya ngelihat aja udah, oh gila, ini warnanya keren banget. Kalau kalian lihat, ini yang kanan adalah warna biru, sedangkan yang kiri adalah warna merah. Sebenarnya bukan pertama kali sepatu lari colorway kanan kirinya berbeda ya. Banyak saya lihat dari Puma juga pernah seperti itu, dan saya juga punya sepatu yang kanan kiri berbeda warna begitu, dan bahkan dulu pertama kali saya lihat itu dari sepatu bola. Dan kali ini kanan dan kiri ini berbeda. Kalau kalian udah kenal sama Mizuno Wave Rebellion Pro 3, saya jelasin singkat ya. Ini adalah sepatu racing shoes dari Mizuno, yang mana bisa saya bilang adalah sepatu racing radikal, karena ya desainnya tuh gila, beda banget dengan sepatu racing yang lain. Kayak mematahkan segala segala paten yang biasanya itu dipakai oleh brand-brand yang lainnya. Tapi Mizuno itu berani beda banget. Apakah sepatu ini hanya sekedar gimmicknya aja yang berbeda? Oh, jelas tidak. Ini real racing shoes, real super shoes, karena udah ada plate-nya juga. Kemudian dia ini bisa banget diandelin untuk di kategori 42 km, 21, 10K bahkan bisa juga. Karena kalau saya ukur manual dengan timbangan gitu ya, beratnya ada di 215-an gram, di ukuran saya 42, yang menandakan itu sepatu yang ringan. Padahal looks-nya aja segede ini. Looks-nya itu sebalki ini, tapi beratnya masih ringan. Emang racikan dari Mizuno, nggak ada obatnya sih. Kemudian, kalau untuk uppernya sendiri, saya itu rasanya ya ala racing shoes lah. Enak untuk ngepres, tapi nggak yang sampai rasa kesempitan. Kemudian dipakai kenceng enak, ngeholdnya enak. Dan stability terjaga itu di bagian uppernya doang. Jadi peran vital uppernya menjaga kestabilan sepatu ini tuh ya bener-bener sangat dibutuhkan gitu ya. Karena di bagian midsole-nya sendiri ya agak susah berdiri di sepatu ini ya. Sepatu ini sangat unstable di bagian midsole-nya ya, karena memang bukan untuk sepatu berdiri gitu ya.
Sepatu ini pada saat kalian pakai lari di pace yang agak kencang itu, waduh, feel-nya enak banget. Kalau kalian bisa mendapatkan sweet spot-nya pada saat landing, kemudian toe off, itu rasanya enak banget. Kalau kalian heel strike, pemula lah kebanyakan itu masih heel strike, yang mana landingnya pakai tumit, itu kurang cocok pakai sepatu ini karena memang nggak dikasih di sini ya. Walaupun di sini ada rubbernya, tapi tetap aja nggak akan bisa maksimal gitu ya. Jadi pada saat kalian landing di sini malah agak ketahan dikit. Tapi kalau kalian landingnya di midfoot sampai forefoot, itu bakal enak banget. Kalian kalau mendapatkan sweet spot sepatu ini, itu rasanya malah apa ya? Bisa memanfaatkan segala teknologi yang dicurahkan di sepatu ini tuh enak banget. Rasanya tuh nggak effortless pada saat saya masuk pace, race pace saya itu di pace 459. Itu rasanya, waduh, kayak effortless, kayak nggak terlalu perlu banyak tenaga yang kita keluarkan untuk mendapatkan pace yang kita inginkan. Stabil aja di pace segitu. Enak banget rasanya. Jadi memang teknologi yang dipakai di Mizuno Wave Rebellion Pro 3 ini adalah smooth speed assist-nya itu memang kerasa banget. Nyaman, stabil di kecepatan yang kita inginkan. Tapi bukan stabil sepatunya. Kalau sepatunya sendiri termasuk sepatu yang kurang stabil. Tapi ya balik lagi karena memang dia soft, termasuk empuk. Setelah saya ukur dengan durometer juga di angka 27-an, dia bisa dibilang sepatu yang kurang stabil tapi soft banget. Jadi racing shoes yang termasuk nyaman untuk di bagian midsole-nya itu sendiri. Kemudian kita balik lagi ke Oni Hayai. Oni Hayai itu sendiri, itu dua kata yang saya tahu ya. Itu saya search di Google, Oni Hayai. Ini adalah line up Oni Hayai. Oni Hayai itu dua kata yang mana Oni itu adalah demon, apa ya? Iblis gitu ya. Hayai adalah cepat. Jadi iblis cepat. Jadi bisa dibilang speed devil lah ya. Kalau misalnya kita bahasa Inggrisin gitu. Ya nggak salah, memang bener bahwa sepatu ini memang kalau mau dipakai kenceng memang enak banget. Jadi Mizuno memberikan colorway-nya Oni Hayai ini sesuai dengan filosofi sepatunya. Dan di sini ada gambar devil-nya gitu ya. Keren banget sih ini untuk colorway-nya. Sepatu ini jelas luar biasa dan bukan sepatu yang banyak dipakai orang. Jadi kalau kalian pengen outstanding sendiri, terlihat, wah kelihatan di tongkrongan lari kalian itu paling culture gitu ya. Ya sepatu ini gila sih. Filosofi daripada colorway-nya itu masuk banget. Dan ya colorway-nya sekeren ini. Logonya itu loh, keren banget Oni Hayai ini ya. Dan sama sekali tidak merubah, biasanya yang colorway aneh-aneh itu performa daripada original versionnya itu nggak terlalu bagus. Tapi kali ini benar-benar sama karena material yang dipakai sama, di bagian uppernya sama semuanya, tidak ada perbedaan yang berarti, hanya warna dan juga ada patch Oni Hayai-nya aja yang super keren, yang bikin saya yang sebelumnya tidak pernah memperdulikan warna sepatu jadi melirik sepatu ini karena warnanya yang sungguh luar biasa. Yang penasaran belinya di mana? Belinya ada di Starting Line. Starting Line adalah toko lari, bukan hanya sekedar sepatu lari ya, tapi toko lari yang menyediakan segala kebutuhan lari kalian, mulai dari sepatu, kaos kaki, celana, outfit, jam tangan, kemudian kacamata, semuanya deh, pokoknya semua kebutuhan lari kalian sampai ke nutrisi, sampai ke energy gel, semuanya ada di Starting Line. Jadi kalau kalian nyari sepatu yang agak susah dicari menurut kalian, pasti ada di Starting Line. Brand yang aneh-aneh, mau lokal, mau brand internasional, semuanya ada di Starting Line. Jadi kalau penasaran, langsung kepoin aja Instagramnya, atau ada juga websitenya kalau mau beli langsung aja di sana. Oni Hayai version itu nggak hanya di Mizuno Wave Rebellion Pro 3 aja, tapi ada di beberapa sepatunya Mizuno. Kalau nggak salah ada 4 sepatu yang mempunyai Oni Hayai colorway ya, colorway versionnya ada 4 sepatu. Ada Wave Rebellion Flash dan lain sebagainya lah. Intinya ada beberapa sepatu yang memiliki colorway yang sama, tapi menurut saya yang paling outstanding ya Mizuno Wave Rebellion Pro 3 ini sih.
Karena memang sesuai banget dengan filosofi colorway-nya Oni Hayai, yaitu Speed Devil. Kalau saya cek-cek di websitenya Starting Line atau di NCR, itu harganya di sekitar 3,2-an, yang mana kalau colorway version seperti ini itu biasanya kan lebih mahal ya. Nah, kalau harga 3,2 dibandingkan dengan sepatu lari flagship di brand besar lainnya, ini masih bisa dibilang lebih murah gitu ya. Udah harganya lebih murah, tapi mendapatkan sepatu dengan kualitas yang seperti ini, dan versionnya itu loh yang bikin greget banget ya. Oni Hayai versionnya itu yang bikin greget banget. Jadi ya saya rasa sangat worth it banget kita mendapatkan sepatu ini dengan harga 3,2. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Mizuno Wave Rebellion Pro 3 Oni Hayai version. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.